Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valeska Dewara R. Gunawan dari SMA Negeri 1 Manggar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menelisik salah satu bukti peninggalan bersejarah era kolonial di Pulau Belitung. Tempat ini sudah berusia lebih dari 100 tahun loh teman-teman. Wah, tua banget ya. Tempat yang saya maksud adalah Rumah Sakit PT Timah. Mau tahu sejarah dibaliknya? Simak pembahasannya. Sebelum kita masuk pada pembahasan rumah sakitnya, kita harus tahu terlebih dahulu tentang sejarah di balik masuknya bangsa asing ke Pulau Belitung. Kenapa? Karena hal ini ada kaitannya dengan pembangunan rumah sakit ini. Semuanya bermula ketika kedatangan bangsa barat atau orang-orang Belanda di Pulau Belitung. Mereka mulai datang dan menetap di Pulau Belitung pada tahun 1851. Orang-orang Cina juga didatangkan oleh orang-orang Belanda pada tahun 1850-an. Dengan tujuan untuk apa? Yap, untuk menambang timah. Tetapi perlu diketahui bahwasanya sebelum kedatangan orang-orang Belanda, orang-orang Cina juga terlebih dahulu menetap di Pulau Belitung. Mereka datang dengan dua penyebab, yaitu yang pertama, memang sengaja merantau ke sini, dan yang kedua, karena didatangkan oleh Raja-Raja Belitung terdahulu untuk menambang timah juga. Nah, barulah 10 tahun kemudian, atau lebih tepatnya tahun 1861, mereka mulai melakukan pencarian timah ke sebelah timur Belitung. Nah, tentunya selain mencari tempat untuk mencari timah, mereka juga mencari tempat untuk ditinggali atau didiami. Mereka mulai mencari tempat dengan menyusuri pantai dan menemukan suatu tempat di sekitar Sungai Lolo atau nama lainnya Malang Lepau. Tetapi mereka tidak tinggal lama di sana karena kondisi pelabuhan yang tidak memadai dan banyak bebatuan. Kemudian mereka memutuskan untuk mencari tempat lain dan menemukan suatu muara. Nah, di sana mereka berjumpa dengan orang dari suku Sawang, yaitu Mak Demang dan Mak Tijah yang mengantarkan mereka menyusuri Sungai Manggar. Akhirnya mereka pun menemukan tempat layak huni yang bernama Nipah Malang. Dan mereka pun mendirikan camp serta bermukim di sana. Barulah pada tahun 1862, camp dipindahkan ke sisi Sungai Manggar. Kemudian pada tahun 1863 sampai tahun 1864, orang-orang Belanda mencari tukang ke Singapura. Mereka mendapatkan 92 pekerja yang mayoritasnya berasal dari orang suku Bawean dan sedikit orang Jawa. Mereka kemudian membangun perkampungan yang dinamakan Pangkal Papan. Orang-orang Cina, Belanda, dan Melayu hidup berdampingan di kampung tersebut. Baru setelahnya, mereka pindah ke wilayah yang berbeda-beda. Orang Belanda tinggal di Bukit Samak, orang Cina tinggal di Lipat Kajang, sedangkan orang Melayu tinggal di Lalang Atas. Karena kedatangan bangsa asing ini, Kota Manggar berkembang menjadi distrik tambang dengan penduduk yang beragam, yang mayoritasnya adalah orang Cina. Nah, karena sudah berupa distrik, otomatis akan dilakukan banyak pembangunan fasilitas, tidak terkecuali fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang pertama dibangun di Belitung itu adalah dalam bentuk klinik pada tahun 1905 di Lipat Kajang. Selain pembangunan fasilitas, kedatangan bangsa asing juga menyebabkan budaya asing masuk ke Pulau Belitung. Tetapi tidak semua budaya yang mereka bawa itu memberikan dampak yang positif. Salah satunya adalah prostitusi. Prostitusi menyebabkan kasus penyakit sifilis meningkat, sehingga pada tahun 1913 dibangunlah rumah sakit yang semula bernama Rumah Sakit Cina, kini bernama Rumah Sakit PT Timah oleh N.V. Billiton Majapahit. Selain untuk mengobati penyakit sifilis, rumah sakit ini juga digunakan untuk mengobati penyakit pes yang juga sempat mewabah di Pulau Belitung. Setelah merdeka atau lebih tepatnya tahun 1945, rumah sakit ini masih dikelola oleh N.V. Billiton Majapahit, tetapi kepemilikannya dibagi dua. Indonesia memiliki 51% dari saham rumah sakit ini dan Belanda 49%-nya. Setelah tahun 1958, Presiden Soekarno mengeluarkan ketentuan bahwa seluruh aset asing yang ada di Indonesia menjadi milik Indonesia sepenuhnya. Pada masa itu, satu persatu dokter Eropa mulai dipulangkan ke negara asalnya, dan warga lokal mulai diberi pelatihan dan dipekerjakan di rumah sakit ini. Rumah sakit ini terus beroperasi dan menjadi pilihan masyarakat pada masa itu, dikarenakan fasilitasnya yang lebih lengkap, dan di zaman itu memang Belitung hanya memiliki puskesmas dan belum memiliki rumah sakit umum.
Sampai pada tahun 1995, NV Bliton Mach Kapic yang kini telah berganti nama menjadi PT Timah mulai bangkrut, sehingga rumah sakit ini pun mulai dikosongkan. Dan pada tahun 1998, rumah sakit ini ditinggalkan dan dibiarkan kosong. Setelah pemerintahan Belitung Timur terbentuk, barulah didirikan Rumah Sakit Umum Daerah yang diberi nama Rumah Sakit Muhammad Zain, yang diambil namanya dari seorang kepala puskesmas pertama di Pulau Belitung yang ada di Lalang, yang kini puskesmas tersebut bernama Polindes.